Jika para penyihir yang beriman itu hidupnya berujung bahagia meski disiksa, maka Samiri sebaliknya. Karena telah menyesatkan Bani Israel dengan menyembah anak sapi, laki-laki ini mengakhiri hidupnya dengan kesengsaraan. Musa mengumumkan pengusiran Samiri dari jamaah Bani Israel selama masih hidup, dan setelah mati diserahkan kepada Allah. Patung yang mereka anggap Tuhan itu ternyata tidak dapat menolong bahkan kepada pembuatnya. Qala padahab fa innalaka fil hayati an taqula la misyasa wa innalaka mau'idalan nukhtuhlafahu wandur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Berkata Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. yakni sebagaimana kamu telah mengambil dan memegang sesuatu yang seharusnya kamu tidak boleh mengambil dan memegangnya, yaitu bekas jejak utusan itu, maka hukumanmu di dunia ini ialah hendaknya kamu mengatakan, janganlah kamu menyentuhku, yakni orang-orang tidak boleh menyentuhmu. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Musa berkata kepada mereka, ini bukanlah Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, yakni tiada yang pantas disembah oleh para hamba kecuali hanyalah Dia, dan segala sesuatu berhajat kepadanya dan menjadi hambanya. Kebahagiaan terdapat pada komitmen terhadap agama, dan kesengsaraan itu muncul karena menjauhi agama, baik di dunia maupun di akhirat. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini. Kiamati wijro, barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Khalidina fihi wa sya'alahum yaumal kiamati himla. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Yauma yunfahu fis-suri wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa, yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Yatahofatuna bainahum illa bistum illa asra. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kalian tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Nahnu alamu bima yakuluna id yakulu amsaluhum tariqatan lillabistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kalian tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah sehari saja. Di dalam hadis mengenai sangkakala ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa sur adalah tanduk trompet yang berbentuk tanduk yang sangat besar. Karena pendeknya masa hidup di dunia menurut mereka di hari kiamat itu, kehidupan di dunia ini sekalipun waktunya terus berulang dan silih berganti malam dan siang harinya, keadaannya seakan-akan sama dengan satu hari. Karena itulah orang-orang kafir pada hari kiamat nanti merasa kehidupan mereka di dunia sangat pendek. Tujuan mereka mengatakan demikian ialah untuk menolak tegaknya hujah terhadap diri mereka, yaitu dengan mengemukakan alasan bahwa masa hidup mereka di dunia amatlah pendek. Rasulullah SAW telah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarni wa hana jabhatahu wa antadara ayyudana lahu wa qalu ya Rasulullah kaifa taqul qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahi tawakkalna.
Bagaimana aku dapat bersenang-senang, sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya dan mengerenyitkan dahinya, siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah. Para sahabat yang hadir mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang harus kami ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah oleh kalian, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal." Hadis riwayat Ibnu Katsir. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, bagaimana di dunia ini bisa hidup bersenang-senang sementara sangkakala sudah siap ditiup sesuai perintah Allah. Kapan saja kiamat dan kematian akan terjadi. Yang kedua, orang-orang menyimpang dari manhaj Allah yaitu jalan Al-Quran ini ketika di akhirat nanti berdebat sesama mereka. Sebagian mengatakan di dunia ini hanya 10 hari, yang lainnya mengatakan hanya 1 hari. Di dunia ini tidak lama. Yang ketiga, sumber kesengsaraan hidup adalah ketika menyimpang dari manhaj Allah, yaitu dari jalan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.